Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi kimia yang berjudul asam dan basa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa? Sebelumnya, pernahkah kalian mencicipi jeruk dan pare, di mana beberapa buah jeruk itu ada yang berasa asam, sedangkan pare itu berasa pahit? Nah, ini termasuk contoh dari asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, asam dan basa juga terdapat banyak contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, contoh asam yaitu asam yang terdapat di dalam jeruk atau senyawa asam yang terdapat di dalam anggur, senyawa asam yang terdapat dalam tomat, dalam apel, bahkan di dalam lambung juga ada senyawa asam yaitu asam klorida. Sedangkan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu natrium hidroksida yang terdapat di dalam deterjen, kandungan basa juga yang terdapat dalam sabun, pupuk urea, bahkan di dalam obat lambung juga ada senyawa basa yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidra. Nah, sifat-sifat asam dan basa. Yang pertama, asam. Asam memiliki rasa yang masam. Yang kedua, apabila terkena kulit terasa kasar. Selanjutnya, terasa perih apabila terkena luka. Bersifat korosif terhadap logam. Dapat menghilangkan bau amis. Membuat lakmus menjadi berwarna merah. Menghasilkan ion H+ dalam air serta pH larutan asam lebih kecil daripada 7. Sedangkan sifat-sifat basa, yang pertama yaitu basa lebih cenderung memiliki rasa yang pahit. Yang kedua, apabila terkena kulit terasa licin. Yang ketiga, membuat lakmus menjadi warna biru. Yang keempat, menghasilkan ion OH- dalam air. Yang kelima, pH larutan lebih besar daripada 7. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu teori asam basa. Ada beberapa teori yang terdapat di dalam asam basa. Yang pertama, teori Arrhenius pada tahun 1884, di mana Arrhenius berpendapat bahwa asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH. Adapun contoh teori asam basa Arrhenius yang pertama yaitu pada asam klorida, di mana apabila HCl dilarutkan dalam air akan menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, untuk memperpendek dari H3O+, makanya dia diganti dengan ion H+ saja atau menghilangkan molekul air. Seperti contoh HCl apabila diionisasi akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Sebenarnya HCl-nya ini bereaksi dengan air, akan tetapi dia diperpendek saja reaksinya untuk mempermudah. Terus selanjutnya, cuka apabila diionisasi akan menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Untuk contoh basanya yaitu NaOH apabila diionisasi akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. Sebagai contoh teorinya tadi apabila bereaksi untuk basanya akan menghasilkan ion OH-. Nah, contohnya lagi BaOH 2 kali apabila bereaksi atau diionisasi akan menghasilkan Ba2+ ditambah OH-. Selanjutnya ada teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana Bronsted-Lowry mengemukakan pendapat bahwa asam adalah spesies yang berperan sebagai donor proton atau pemberi proton, sedangkan basa yaitu spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Seperti contoh dari teori asam Bronsted-Lowry bisa dilihat yaitu apabila HCl bereaksi dengan air, maka H yang terdapat di dalam HCl itu akan berpindah ke H2O-nya sehingga akan menghasilkan Cl- ditambah H3O+, di mana di sini HCl berperan sebagai pendonor sedangkan H2O berperan sebagai penerima atau akseptor. Nah, yang ketiga yaitu atau yang C, teori asam basa Lewis.
di mana Lewis berpendapat bahwa asam adalah suatu senyawa yang berperan sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu senyawa yang berperan sebagai donor pasangan elektron. Nah, untuk contoh teori asam basa Lewis bisa dilihat pada reaksi apabila NH3 direaksikan dengan BF3 akan menghasilkan NH3BF, di mana pasangan elektron yang terdapat di dalam nitrogen pada senyawa NH3 akan bereaksi atau akan mengikat B yang terdapat di dalam BF3. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.